الحمد لله الذي ألف الإسلام بين قلوب المؤمنين وهدانا إلى دين القويم وإلى طريق مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على من شرفته تشريفا وفضلته تفضيلا، حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Siang hari ini kita dapat bersama-sama memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Harapan kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita, khususnya ibadah salat Jumat kita siang hari ini, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman kita. Kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan terus-menerus melaksanakan perintah Allah dan terus-menerus pula kita menghindari serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita hidup di akhir zaman, di mana tentu zaman ini banyak fitnah-fitnah yang muncul dan terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Baik itu fitnah terkait dengan hal-hal yang ada di luar kita, ataupun fitnah yang terkait dengan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Oleh karena itu, tentu kita harus berhati-hati dalam menyikapi kondisi dan keadaan kita di akhir zaman seperti sekarang ini. Sebab manakala kita tidak mampu mensikapi dengan baik, kita tidak mampu menata diri kita, kita pasti akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya hidup kita amat sangat singkat. Hidup kita tidak terlalu lama. Saya boleh mengistilahkan kehidupan kita hanya akan mengalami 3 kali masa kuning. Masa kuning yang pertama adalah masa nasi kuning, di mana dulu kita lahir, kemudian lepas pusar kita, dibuatkan nama, dibuatkan sedekah lewat nasi kuning, maka itu sudah kita lewati. Kemudian masa yang kedua adalah masa janur kuning,
di mana kita di usia-usia muda kita menemukan pasangan jodoh kita, lalu kita kemudian menikah, berkibarlah janur kuning. Maka tinggal kuning yang terakhir yang akan kita alami, yaitu berkibar bendera kuning. Di mana? Di depan rumah kita, sebab kita telah berpulang kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam menyikapi kondisi kehidupan kita seperti saat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Setidaknya ada 4 hal yang harus menjadi perhatian kita dalam mengisi kehidupan kita. Sebab Allah mengajarkan kepada kita untuk mensegerakan bermohon ampunan kepadanya serta meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk memperoleh ampunan Allah serta meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka kiat yang pertama agar kita selamat hidup dunia sampai negeri akhirat, menghadapi fitnah dan ujian dalam kehidupan ini, Allah membahasakan dengan kalimat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Maknanya apa? Bahwa kita harus senantiasa berbuat kebajikan. Di saat kita dalam kelonggaran rizki, kita tetap berbuat baik. Saat pula kita dalam sempit rizki, kita senantiasa berbuat baik. Saat kita dalam ketenangan jiwa, kita harus tetap berbuat baik. Saat kita dalam kondisi banyak ujian sekalipun, kita tetap harus senantiasa berbuat baik. Artinya hidup ini kita harus senantiasa berkontribusi pada nilai-nilai kebaikan. Sebab manakala kita telah melakukan nilai-nilai kebaikan dalam hidup di masyarakat kita, maka kita akan menjadi orang yang terhormat dan dihormati oleh orang-orang sekitar kita. Jadilah kita orang yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat, dan jangan menjadi orang yang senantiasa menjadi sumber masalah dalam kehidupan masyarakat kita. Jadilah kita solusi atas persoalan dan persoalan yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan jangan jadi orang yang membebani persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat kita. Bagaimana caranya? Tetap senantiasa berbuat kebajikan dalam kondisi seperti apapun. Sebab ketika kita berbuat baik, kebaikan itu akan berpulang kembali kepada kita. Sebaliknya, manakala kita berbuat keburukan, keburukan itu pula akan berimbas kepada diri kita. Allah menyebutkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kamu berbuat baik, maka kebaikanmu akan kembali kepada dirimu, dan apabila kamu berbuat keburukan, keburukan itu akan berimbas kepada perilaku kehidupanmu dalam sehari-hari. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua, kiat apa yang harus kita miliki di kehidupan akhir zaman seperti sekarang ini? Yakni Allah menyebutkan agar kita al-kazimin al-ghaiza. Kita harus mampu menahan emosi, harus mampu menahan amarah untuk mengisi hidup dan kehidupan kita. Sebab ketika kita terbawa oleh emosi dan amarah, apa yang terjadi? Bahwa jiwa kita, akal fikiran kita akan dikendalikan oleh setan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-ghadab minasyaitan.
kemarahan berangkat dari bujuk rayu setan. Manakala kita mampu mengendalikan diri dalam emosi dan kemarahan, maka kita akan menjadi orang yang mu'tadil, akan menjadi orang yang adil dalam mengisi kehidupan kita. Seumpama ada orang yang mengumpat, ada orang yang menyakiti kepada kita, kita tetap bersikap adil, bersikap sahaja, tidak serta-merta kita emosi dan marah, lalu kemudian melakukan perilaku perbuatan di luar nalar yang sempurna. Tetapi manakala kita tidak mampu mengendalikan emosi dan amarah kita, di jalanan banyak terjadi kemacetan, maka kita akan dengan mudah sumpah serapah menyalahkan orang lain. Di kehidupan melihat orang ada perilaku yang tidak baik, lalu kemudian kita dengan mudah menyalahkan terhadapnya, sehingga merasa diri paling benar dan orang lain yang salah. Ketika perilaku ini ada dalam diri kita, berarti kita sudah menyamai dengan iblis, di mana di saat iblis diperintahkan oleh Allah untuk menghormat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, dia tidak mau hormat kepada Nabi Adam, sehingga Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda li Adam, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau hormat kepada Adam? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia menjawab, aku lebih baik dari Adam, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Kendalikan emosi kita, kendalikan amarah kita, akan muncul sikap-sikap bijak dalam mengisi kehidupan kita dalam sehari-hari. Lalu kemudian yang ketiga, kiat apa supaya kita selamat menghadapi kondisi keadaan seperti sekarang ini? Allah menyebutkan wal 'afina 'anin nas. Jadilah kita orang yang pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, fahami bahwa diri kita pula adalah orang yang melakukan kesalahan. Ketika kita menunjuk kesalahan orang lain, sesungguhnya banyak kesalahan yang ada dalam diri kita. Ketika jari telunjuk kita maju ke depan, maka 4 jari itu mengarah ke badan kita, memberikan pelajaran kepada kita jangan mudah menyalahkan orang lain. Ketika orang lain melakukan kesalahan, apalagi hal-hal kesalahan itu tidak terkait secara langsung terhadap kita, maka hendaknya kita mampu memaafkannya. Bahasa yang sederhana, kalau ada perbuatan buruk oleh orang lain, bahasa kita, maafin saja dia, maklumi saja dia, karena emang dia modelnya seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kiat yang keempat, agar kita selamat dari fitnah dalam kehidupan dunia, sehingga ketika nanti kita berpulang kembali ke pangkuan Allah, kita dalam keadaan baik, mati dalam husnul khatimah. Kiat yang keempat adalah wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jangan pernah menyembunyikan keburukan dalam hidup kita. Manakala ada keburukan kita terhadap Allah, kesalahan kita kepada Allah, segeralah beristighfar, bermohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kesalahan itu semampu kita. Apabila kita melakukan kesalahan terhadap sesama kita, maka hendaknya kita datangi orang itu dan kita minta maaf kepadanya, sehingga selesai. Kita tidak menyisakan persoalan dalam hidup, kita tidak menyisakan masalah-masalah dalam hidup. Karena sesungguhnya keburukan yang kita sembunyikan adalah ibarat kita menyimpan bangkai.
Ketika kita menyimpan bangkai hari pertama, belum terendus, tercium oleh orang lain, mungkin hari kedua. Hari kedua tidak mungkin hari ketiga. Hari ketiga tidak mungkin 1 minggu kemudian. 1 minggu tidak mungkin 1 bulan yang akan datang. 1 bulan tidak mungkin 1 tahun yang akan datang. Kalaupun tidak tercium kebusukan kita di dunia, kita pasti tidak akan terlepas dari hukum Allah, pengadilan Allah saat nanti kita berpulang kembali ke pangkuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manakala kiat-kiat ini sudah ada dalam diri kita, insya Allah dalam menghadapi fitnah ujian kehidupan ini, insya Allah kita akan selamat dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhir hayat kita akan sampai pada kematian dalam husnul khatimah, sehingga kita akhirnya akan menjadi orang-orang ahlul jannah insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المخشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن 4 الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات استجب دعاءنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.